Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ij'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi sumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Karmiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ngapain dia? Kelima. Masih dalam pembahasan perkara jaiz. Kemarin sudah kita bahas jaiz fi'il, terus jaiz maf'ul, bahwa makhluk
tidak mempunyai hasil apapun dari kekuatan yang dititipkan Allah pada diri mereka. Jadi kalau kita itu dititipin kekuatan, maka kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun kecuali Allah memberi kita hasil. Jadi kekuatan itu dititipkan agar kita bisa bersyukur kepada Allah, melihat kekuasaannya Allah, melihat lemahnya diri kita. Setiap hasil yang kita terima, maka itu muncul dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu mau ngotot seperti apapun tidak bisa mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melewati takdirnya Allah. Jadi kekuatan yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah, maka Allah pula yang memberikan hasil. Ya, yang pertama sifatnya makhluk, kekuatan yang ada pada diri kita tidak bisa menghasilkan apapun. Yang kedua, bahwa ada pula yang menganggap bahwa makhluk punya kemampuan dari dirinya sendiri. Disebut namanya tabiat. Ya. Bahwa makhluk punya sebuah tabiat. Maka tabiat itu dianggap bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Maka itu pun tidak ada sama sekali, tidak ada hasil yang bisa dimunculkan oleh makhluk dari dirinya sendiri. Maka ini seringkali terjadi pada orang-orang para peneliti itu, ahli kimia, ahli fisika yang meneliti unsur-unsur alam. Dianggap unsur ini mengandung ini, unsur ini mengandung ini. Yang dianggap itu semua tidak diciptakan oleh Allah. Lalu kemampuan yang ada pada diri unsur-unsur itu bisa menghasilkan sesuatu. Nuklir bisa untuk ini, nanti atom bisa untuk ini, nitrogen bisa untuk ini, sulfur. Dianggap dari dirinya makhluk itu muncul sesuatu dari dirinya sendiri tanpa diciptakan oleh Allah, maka itu pula tidak menghasilkan apapun. Ketika muncul hasil, ada nuklir bisa meledak, ada belerang bisa membuat ini, membuat itu, maka itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang muncul dari kekuatannya, apalagi dari dirinya sendiri. Terus yang berikutnya, bahwa hudusul alam bi asrihi, seluruh alam ini baru. Tidak ada satupun dari isinya alam ini yang kodim, nggak ada. Maka nggak ada kodimul alam, mustahil alam ini kodim, mustahil alam ini ada sesuatu di dalamnya yang tidak berawal. Seluruh apa yang muncul di dalam alam ini pasti ada permulaannya. Kenapa? Karena seluruhnya diciptakan oleh Allah. Mau itu berupa planet-planet, berupa pergerakan apapun, semuanya muncul atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang muncul dengan sendirinya. Ya, jadi apapun yang kamu temukan, semua yang baru pada diri kita, semua yang baru pada pergerakan alam, kebaharuan itu adalah hasil ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan
muncul sendiri atau bukan dari kekuatan yang ada pada dirinya alam, bukan. Ya. Jadi 3, kita mengenali sifatnya makhluk. Yang pertama, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri yang dianggap tidak diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, seluruh apapun yang muncul di alam ini adalah kejadian yang baru. Dan setiap yang baru itu Allah yang menciptakannya. Usaha kita, kemampuan kita tidak bisa memunculkan perkara yang baru, nggak bisa. Sekuat apapun kita bergantung kepada kudrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berada pada makna ini seharusnya dirinya senantiasa berada pada pengharapan kepada Allah, agar apa yang diharapkan dimunculkan oleh Allah. Karena kita berada pada naungannya Allah, kita dimiliki oleh Allah, dimunculkan kejadian apapun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika hati ini tidak bergantung kepada Allah, maka kita menjadi hamba-hamba yang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari perkara ini ada i'tiqad yang lurus. Bagaimana sih harusnya kita meyakini yang lurus itu bagaimana? Keyakinan yang benar itu yang bagaimana? Maka di dunia ini ada 4 macam keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat makhluk tadi. Ada orang yang salah anggapan, salah pengertian hingga memunculkan beberapa pemikiran, memunculkan beberapa keyakinan yang berbeda-beda. Yang pertama, orang yang meyakini bahwa api, pisau, nasi, obat itu bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri tanpa campur tangan kudrat dan iradahnya Allah, tanpa campur pertolongannya Allah. Maka orang yang meyakini seperti itu hukumnya kafir dengan ijma'nya para ulama. Yang meyakini kalau api bisa membakar sesuatu sendiri, pisau memotong sesuatu sendiri, nasi, makanan bisa mengenyangkan sendiri tanpa adanya pertolongan kudrat iradahnya Allah, maka yang meyakini begitu hukumnya kafir resmi. Udah nggak pakai toleransi itu, ya. Makanya kalau kita kok sampai bergeser dari keyakinan ini, kita bisa sampai menjadi orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap Allah itu ya nggak ikut-ikut. Allah mah ya urusannya Allah sendiri, makhluk urusannya makhluk sendiri. Apalagi kalau sampai menganggap Allah mah nggak ikut menciptakan apapun, itu mah urusan kita, Allah nggak ikut-ikut. Hukumnya bisa sampai kafir, bukan dosa lagi, bukan, bisa sampai kafir. Kamu mendingan masuk angin atau masuk kafir? Nah itu orang masuk angin dikerikin masih bisa lah, masuk kafir bagaimana? Kadang orang mikirnya, ya ini pemikiran yang harus ditanam di hati kita yang paling dalam. Yang hal ini menunjukkan kita senantiasa mengesahkan Allah, menghadirkan kekuasaannya Allah, merasakan kudrat iradatnya Allah, mengakui dituhani oleh Allah. Ketika lepas dari ini, maka kita akan menganggap Allah tidak ikut serta di dalam apapun juga. Maka ini membahayakan akidah kita yang lurus.
Ini banyak orang-orang begini. Siapa diantaranya? Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui keberadaannya Tuhan, yang tidak mengakui adanya pencipta, yang menganggap alam ini jalan dengan sendirinya, kayak kelompoknya Plato, Aristoteles, apalagi itu, mereka dah sebangsanya dah gitu. Ini orang-orang yang menganggap Tuhan itu nggak ada dan semua ini muncul dengan sendirinya. Terus yang kedua ada lagi keyakinan yang meyakini bahwa ya alam ini ya bisa menghasilkan sesuatu. Api itu bisa membakar, nasi bisa mengenyangkan, tapi ada pertolongan Allah di situ. Ada kekuatan yang Allah titipkan di situ. Nah, ini kelompok kedua nih. Jadi dianggap kalau kita punya tenaga, punya kekuatan, maka tenaga itu bisa menghasilkan sesuatu. Gitu loh. Api di dalamnya bisa membakar sesuatu. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan kemampuan dalam dirinya si api. Lalu dianggap dari dalam api muncul kekuatan yang Allah letakkan untuk membakar sesuatu. Dari dalam pisau muncul kekuatan yang bisa memotong sesuatu, yang mana kekuatan itu dititipkan Allah di dalamnya. Dari dirinya obat dianggap akan muncul kekuatan untuk bisa menyembuhkan. Maka orang yang meyakini begini hukumnya dosa besar, karena Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh pertolongan siapapun untuk menciptakan sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah enggak menitipkan apapun. Allah kalau mau bikin terbakar ya bikin aja terbakar, enggak usah pakai api-api segala. Allah kalau mau bikin kamu kenyang ya kenyang saja. Allah kalau mau bikin kamu sehat ya sehat saja. Allah enggak perlu menitipkan kesehatan kamu dalam obat, nanti obatnya diminum baru kamunya sembuh. Enggak begitu, enggak. Itu namanya Allah menggunakan perantara. Maka yang meyakini demikian hukumnya dosa besar, karena menganggap Allah dibantu oleh sesuatu untuk menciptakan. Ini banyak orang-orang muslim yang awam, yang enggak ngaji, punya paham begini, banyak menganggap ini kan saya hanya perantara, semuanya Allah. Semuanya Allah, kita hanya perantara. Dokter ketika nyuntik, yang nyembuhin siapa dok? Allah. Cuman kan saya perantara. Dianggap dari dirinya dokter itu muncul sesuatu yang dengan kemunculannya itu dianggap itu kekuatan yang Allah letakkan untuk bisa menyembuhkan yang lain. Allah yang menyembuhkan, saya mah hanya perantara. Ditanya perantara untuk siapa? Kalau perantara bagi Allah, Allah tidak butuh perantara. Allah enggak butuh ditolong oleh siapapun. Allah enggak butuh dibantu oleh. Jadi yang kedua ini keyakinannya begini, kalau Allah mau, Allah bisa saja bikin secara langsung, gitu loh. Kalau Allah mau, Allah bisa saja bikin secara langsung, tapi Allah enggak mau. Allah maunya menitipkan pada sesuatu. Nah, itu loh. Ini paham, ini namanya paham Mu'tazilah, paham Qadariyah. Allah bisa bikin langsung kamu sehat. Allah bisa bikin kamu langsung hamil. Allah bisa bikin kamu langsung kuat, bisa, nggak usah pakai makan, nggak usah. Tapi Allah nggak mau begitu. Allah maunya
bikin sesuatu dengan perantara, hingga masing-masing makhluk dianggap oleh kelompok ini dititipin oleh Allah kekuatan. Kemudian kekuatan itu menghasilkan entah itu mencelakai orang, entah itu menguntungkan orang. Dianggap kekuatan itulah yang memunculkan, hingga ketika ada orang celaka dianggap dari dialah kecelakaan itu, dari kekuatan itu kecelakaannya. Ada orang kena musibah, ada orang kena hal yang pahit, dianggap dia yang bikin, Allah nggak ikut-ikut. Mana ada keyakinan begitu? Itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal. Ahlus Sunnah meyakini setiap kejadian yang kita terima pasti ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun yang lepas dari kehendaknya Allah, lepas dari kudrat irodatnya Allah, lepas dari ilmunya Allah. Nggak ada. Kita menerima hal yang pahit, menerima hal yang manis, punya tetangga yang jelek, tetangga yang baik, itu ujian dari Allah. Jangan dianggap tetangga saya kok begini amat, ya kenapa pakai muncul makhluk begini gitu. Itu sengaja dimunculkan oleh Allah. Untuk apa? Ujian, menguji kita bagaimana tergantungnya kita kepada Allah atau tergantungnya kita pada diri kita sendiri. Kita menggantungkan pada pertolongannya Allah atau menggantungkan kepada pertolongannya orang, pertolongan diri, pertolongan alam, pertolongan makhluk. Maka ini ujian iman bagi seseorang. Jangan sampai kita masuk kelompok yang kedua. Kenapa? Hukumnya mereka yang meyakini Allah itu butuh perantara, hukumnya dosa besar. Jadi Allah kalau mau bikin bagaimana? Dia nggak pakai perantara, enggak. Nanti kita akan jelaskan tuh. Mereka yang kelompok kedua ini meyakini Allah kalau bikin sesuatu pakai perantara. Bikin langsung bisa enggak? Bisa. Tapi Allah nggak mau bikin langsung, bikinnya pakai perantara. Maka ini kelompok yang oleh ulama dikatakan mereka berdosa besar. Kok nggak dikafirkan? Kenapa? Mereka nggak kafir karena mereka masih meyakini sebenarnya ya Allah juga yang menciptakan, cuman melalui api. Kalau Allah mau bikin panas melalui api, kalau Allah mau bikin kenyang melalui nasi, kalau Allah mau bikin sehat melalui obat. Sebenarnya Allah juga yang bikin, tapi melalui mereka. Kata-kata melalui mereka inilah yang disebut mereka menganggap Allah butuh pertolongan yang lain. Lalu dikatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Allah nggak butuh dibantu siapapun dalam menciptakan. Ya, jadi nggak ada tuh dari dalam dirinya api muncul kekuatan ini, dari dalam dirinya pisau muncul kekuatan ini. Apalagi orang-orang yang suka pakai jimat, wafak, cincin, ada rajahan. Kenapa? Dianggap di dalamnya punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Allah yang meletakkan. Kekuatan itu nanti bisa untuk ini, bisa untuk ini. Maka anggapan seperti ini yang menganggap Allah itu membutuhkan perantara. Padahal ini mengingkari apa yang diberitakan Al-Quran, yang Allah katakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Allah maha kaya. Allah menciptakan sesuatu, diciptakan atas kehendaknya sendiri tanpa dibantu oleh yang lain. Ya. Jadi kelompok yang kedua ini menganggap kalau Allah mau, Allah bisa bikin secara langsung, tapi Allah nggak mau, bikinnya pakai peran. Terus kelompok yang ketiga
Kelompok yang ketiga ini meyakini Allah yang menciptakan segalanya. Tiap kejadian Allah yang bikin, tapi harus pakai perantara. Loh, marah lagi nih. Kalau Allah mau bikin harus pakai perantara. Kalau nggak pakai perantara gimana? Nggak bisa. Kalau yang kedua tadi, kalau nggak pakai perantara masih bisa. Yang ketiga ini mengatakan kalau Allah mau bikin panas nggak ada api gimana? Ya nggak bisa. Kalau mau motong sesuatu nggak ada pisau, ya nggak bisa. Nah yang bikin hangus siapa? Allah, tapi lewat api. Kalau nggak ada apinya nggak bisa. Allah mau bikin kenyang, nggak pakai nasi, nggak pakai makanan, nggak bisa. Ini keyakinan orang-orang yang mertiga dikatakan apa? Keyakinannya orang-orang yang juhul, bodoh terhadap sifat-sifat Allah. Mereka nggak ngerti kerjanya kudrat, nggak ngerti kerjanya iradat, nggak ngerti kerjanya ilmunya Allah, hingga menganggap Allah harus dibantu yang lain untuk memunculkan sesuatu. Hukumnya apa kelompok ketiga ini? Ya bodoh. Tapi bahayanya kelompok ketiga ini bisa sampai pada kekafiran. Kenapa? Ketika mereka menolak berita-berita dari Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Nabi memberitakan begini, nanti manusia akan ditiupkan sangkakala, trompet. Terus manusia akan mati semua. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, maka semua manusia yang sudah mati, yang hancur, yang terbakar, yang ditusuk-tusuk, yang komplit, mereka akan bangkit kembali seperti sedia kala. Nah, kelompok yang ketiga mengatakan, oh enggak mungkin. Kalau Allah mau memunculin lagi, ya harus dari bayi lagi. Lahir dulu dari mani dulu, masuk kandungan, lahir, gede baru dewasa. Nggak mungkin dari sesuatu yang bukan mani, bukan tahu-tahu muncul jadi manusia. Nggak mungkin. Ketika mereka menolak berita itu, mereka jadi bisa kafir, gitu loh. Ini bahayanya kelompok ketiga begitu. Kalau mereka nggak nolak gimana? Bodoh. Dan kebodohannya membawa kepada dosa yang besar. Kalau sampai kebodohan itu menolak berita-berita Nabi, maka jadi kafir. Seperti apa? Nabi mengeluarkan mukjizat, mereka tolak, nggak ada. Wali-wali mengeluarkan karomah, mereka tolak, nggak ada itu. Hingga mereka menolak hal-hal yang luar biasa. Dianggap segalanya harus berjalan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Nggak mungkin sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Padahal kebiasaan kan yang bikin Allah. Allah bisa bikin sesuatu di luar kebiasaan. Biasanya api bergandengan dengan terbakar. Allah mampu bikin sesuatu yang diselimuti api tapi tidak hangus. Kan luar biasa namanya. Ada orang digosok-gosok pakai pisau bolak-balik tapi nggak terpotong. Ada orang bisa terbang tanpa sayap. Ada orang bisa jalan di atas air tanpa menggunakan sampan, menggunakan alat. Kan hal yang luar biasa. Maka Allah bisa bikinnya begitu. Kelompok ketiga ini mengatakan nggak bisa. Kalau mau jalan di atas air, ya harus ada sampannya. Kalau mau dibakar nggak mempan, ya harus ada pelindungnya. Ini anggapan mereka demikian. Maka kelompok yang ketiga ini kelompok yang berbahaya keadaannya.
Apabila sampai mereka menolak berita-berita syariat, mereka bisa sampai pada kekufuran. Terus yang keempat, kelompok yang selamat, insya Allah. Mudah-mudahan kita di dalam kelompok ini. Yang bagaimana kelompok ini? Kelompok yang meyakini bahwa segalanya diciptakan oleh Allah. Terbakar yang bikin Allah, terpotong yang bikin Allah, kenyang yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Tidak ada yang muncul dari selain perbuatannya Allah. Dan Allah memunculkan itu semua bukan dengan menitipkan kekuatan. Ini yang salah anggap nih. Banyak orang tertipu pakai matanya. Terus Allah memunculkannya bagaimana? Allah memunculkannya bersamaan dengan dimunculkannya sesuatu yang lain. Bukan dimunculkan dari dalam dirinya sesuatu, bukan. Api membakar kertas. Kalau kamu lihat ada api ditempel pada kertas, terus kertasnya terbakar, maka jangan kamu anggap dari dalam api itu muncul kekuatan untuk membakar, enggak. Tapi Allah langsung yang menciptakan kertas itu hangus, bukan dari dalam dirinya api, gitu loh. Kalau munculnya dari dalam dirinya api, berarti dari diri api itu ada kekuatan yang Allah titipkan. Tapi munculnya hangus, langsung dimunculkan oleh Allah bersamaan apinya nempel. Ketika api nempel kertas, Allah langsung munculkan hangus pada kertas, bukan dari dalam dirinya api, gitu loh. Ketika pisau memotong sesuatu nempel, Allah langsung bikin sesuatu itu terpotong, bukan dari dalam dirinya pisau muncul kekuatan memotong. Ketika kamu makan, perut masuk nasi, Allah munculkan langsung kenyang ke perut kamu, bukan dari dalam dirinya nasi muncul kekuatan mengenyangkan, bukan. Kamu minum obat terus sembuh, bukan dari dalam obat muncul kekuatan menyembuhkan, bukan. Tapi obat yang kamu minum, Allah langsung menghendaki sehat. Jadi sehat itu dimunculkan langsung oleh kudratnya Allah, nggak pakai perantara, nggak pakai menitipkan kekuatan pada makhluk, itu loh. Maka kelompok ini memurnikan akidahnya, mengembalikan semuanya atas kehendaknya Allah sendiri. Maka Allah bisa menjadikan sesuatu itu bersamaan dengan kejadian yang lain, bisa pula tidak bersamaan dengan kejadian yang lain. Beda kan? Sama kelompok yang pertama kan beda. Kelompok pertama mengatakan memasukkan kekuatan atau langsung menciptakan. Kalau kita menganggap Allah nggak pernah menitipkan, enggak, tapi menjadikannya langsung, baik itu bergandengan dengan adanya api atau tanpa gandengan dengan api. Lah, adapun yang kamu lihat api bisa membakar, pisau bisa, maka jangan kamu anggap itu perantara. Allah enggak membutuhkan bantuan yang lainnya, karena munculnya semua hasil bukan dari dalam dirinya makhluk. Muncul semua hasil bukan dari dalam kekuatan yang Allah titipkan, tapi langsung Allah ciptakan di sisinya makhluk.
bukan dari dalamnya makhluk. Tapi nempel kertas, Allah langsung bikin kertasnya hangus. Pisau nempel kepada sesuatu, Allah langsung jadikan terpotong. Kamu makan nasi, Allah yang langsung bikin kenyang. Kamu minum obat, Allah yang langsung bikin sehat. Bukan dari dalamnya sesuatu itu muncul kekuatan. Inilah i'tiqad yang lurus, yang diyakini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga mengembalikan semua yang terjadi, yang muncul terjadi atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan perantara atau bantuan sesuatu. Adapun ketika kita melakukan aktivitas, maka aktivitas kita itu membutuhkan perantara. Yang butuh perantara itu kita. Kalau saya mau jalan, saya butuh kaki. Kalau saya mau makan, saya butuh gigi. Kalau saya mau terbang, saya butuh sayap. Itu kita yang butuh perantara. Kalau saya mau mau menggaruk, ya butuh kuku. Saya mau memotong sesuatu butuh pisau. Itu kita kalau kerja butuh alat. Tapi semua alat yang Allah siapkan untuk kita itu agar kita mempunyai aktivitas. Allah memberi kita pekerjaan. Ada yang kerjaannya jahit, ada yang macul, ada yang malu, ada yang makan, ada yang nulis. Semua punya pekerjaan dan diberikan oleh Allah alatnya masing-masing. Tapi jangan kamu yakini dari dalam diri alat itu muncul sesuatu. Berapa lama bunyinya? Jangan diyakini dari dalam dirinya alat muncul. Kan selama ini kamu meyakini bahwa alat-alat itu yang menghasilkan. Kamu kalau sudah pegang alat pede, sudah ada alatnya, pasti bisa. Asal udah pegang gunting, pasti bisa. Asal udah pegang pisau, pasti. Apalagi pegang pistol. Sini loh. Wah, tembak-tembakin kayak siapa kemarin? Dianggap sudah pegang pistol semua bisa mati. Dianggap pistol bisa matiin siapa? Kenapa? Di dalamnya punya Kita tidak meyakini yang demikian. Semua alat itu sebagai jalan kita bekerja. Adapun hasil semua dimunculkan oleh pertolongannya Allah tanpa dititipin kekuatan, tanpa diletakkan perantara di dalamnya. Maka setiap hasil langsung Allah yang menciptakannya, dan kita mengharapkan munculnya semua kejadian menjadi kejadian yang baik, membawa kepada tambahnya kita mendekat kepada Allah, tambahnya kita bergantung kepada Allah, tambahnya kita mendekat kepada Allah ketika tahu ini semua tidak ada perantara siapapun. Allah nggak pernah menitipkan perantara kepada tiap-tiap alat yang kita pakai untuk kerja. Jadi alat itu kita pakai, tapi harapannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. Kenapa itu?
Kenapa? Siapa yang adzan udah? Yang adzan siapa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbuha ta'ala masaladil qa'imah bismillah Muhammad rasulul fadilah syaraf al-rajad al-ailat rafi'a ba'dul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ukhli wa li walidiyya rabbi ukhli wa li walidiyya rabbi ukhli wa li ya Allah rabbi ukhli wa li walidiyya rabbi ukhli wa li walidiyya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum bi ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi bil muta'al sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari semua sifat-sifat makhluk, dari semua sifat-sifat perbuatannya Allah, perkara jaiz kan, jaiz fi'il ada dua, yaitu Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Yang kedua, Allah tidak butuh perantara dalam menciptakan apapun. Maka kemudian membahas sifat-sifat makhluk, bahwa kekuatan yang ada pada dirinya makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Seluruh alam ini baru
dan dia seluruhnya diciptakan oleh Allah, maka muncullah 4 keyakinan di dunia. Kamu boleh teliti ke seluruh pelosok dunia, kamu boleh teliti orang-orang awam, kamu tanya satu-satu, maka mereka akan masuk di antara yang 4 ini. Bisa keyakinannya jadi kafir, meyakini sesuatu muncul dengan sendirinya. Yang kedua, muncul dengan ciptaan Allah tapi dengan perantara. Allah dibantu oleh yang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kalau nggak pakai perantara, Allah nggak bisa mengharuskan pakai perantara. Yang kedua ini boleh saja Allah pakai perantara. Maka kamu akan jumpai semua akidah ini ada di antara orang-orang. Yang keempat, meyakini Allah menciptakan sesuatu sendiri dan Allah tidak butuh perantara. Adapun yang terlihat itu hanyalah pergandengan adi, kebiasaan yang Allah ciptakan, kebiasaan yang Allah jadikan, dan Allah menjadikan kebiasaan sebagai aktivitas makhluk. Dengan adanya aktivitas makhluk, makhluk bisa punya rasa syukur, bisa punya kemuliaan, bisa punya pekerjaan, bisa punya kegiatan, karena adanya diciptakan kegiatan atau pekerjaan oleh Allah. Tapi hasil yang muncul dalam dirinya makhluk langsung diciptakan oleh Allah tanpa perantara. Allah nggak butuh dibantu siapapun. Maka ini ujian i'tiqad kita. Asal kita makan, kemana kita meyakini kenyangnya. Asal kita menggunakan alat, kemana keyakinan kita. Asal kita minum obat, kemana keyakinan kita. Jangan sampai apa yang kita yakini keluar dari jalannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang ini sudah banyak akidah-akidah melenceng yang tampak di hadapan kita. Sesuai dengan sabdanya Nabi bahwa Islam akan pecah jadi 73 kelompok. 73 ini bukan kelompok-kelompok urusan amaliyah, bukan yang sholatnya begini, sholatnya enggak, itu bukan itu. Ini urusan akidah. Kalau itu urusan amaliyah, enggak ada masalah, mau begini kayak mau begini ente terserah ente. Itu amaliyah namanya. Kenapa? Ketika berbeda, maka ujung-ujungnya, puncaknya sampainya hanya dosa atau pahala. Nah, kalau ini akidah bisa sampai pada kekafiran. Ini yang kita Ini yang kita antisipasi jangan sampai menjadi akidah kita. Mudah-mudahan kita bersama anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita senantiasa punya akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat, tetap menjadi orang yang mentauhidkan Allah, hidup kita mentauhidkan Allah, sampai mati kita mentauhid Allah, sampai nanti dibangkitkan kembali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa selamat sampai kepada surganya Allah bersama para anbiya, para sholihin, para aulia-aulinya Allah, hingga selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله عدد طمس صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.